Kutipan Babat Tanah Jawi tentang kisah Joko Tingkir. Episode ke-19. Panembahan Senopati enggan menghadap ke Pajang. Dua utusan Pajang telah sampai di Mataram. Waktu itu Senopati sedang berada di Lipuro dan kedua utusan menemukan Mataram sedang kosong. Keduanya lalu menyusul ke Lipuro dan mendapati Senopati sedang berkuda. Ki Wuragil berkata kepada Wilomarto, "Hei Ngabeyi Wilomarto, segera turun dari kuda untuk menyampaikan perintah dari sang raja." Ki Wilomarto berkata, "Apakah Anda hendak turun dari kuda sementara Senopati masih duduk di atas kudanya? Anda ini utusan Sultan Pajang, jadi penghormatannya pun laksana kepada Sultan sendiri." Ki Wuragil berkata, "Hei Ngabeyi, engkau turun dulu menyampaikan perintah. Kalau dia mengetahui mendapat perintah dari ayahnya, pasti segera turun juga." Kedua utusan lalu turun dari kuda, tetapi Senopati masih tetap berada di atas kudanya. Ki Wilomarto berkata, "Apa kataku? Senopati Ngalogo itu sudah melihat kedatangan utusan Pajang, tetapi tidak mau turun. Itu perilaku mantri yang nista." Senopati berkata dari jauh, "Hei Ngabeyi Wilomarto, siapa yang mengutus engkau datang ke sini?" Dua utusan menjawab, "Ayah Anda yang mengutus. Kami membawa perintah agar Anda berhenti makan minum dan segera menghadap ke Pajang, dan Anda harap segera bercukur." Senopati menjawab ketus dengan masih berada di atas kuda, "Katakan kepada Sultan, aku menghadap besok kalau Sultan juga sudah berhenti menggauli para istrinya. Soal makan minum, aku disuruh berhenti, lah aku masih doyan makan. Aku disuruh bercukur, wong rambut ini tumbuh sendiri. Mengapa harus dicukur? Katakan seperti itu jawabku." Ki Wilomarto dan Ki Wuragil segera kembali ke Pajang. Sesampai di Pajang, mereka menghadap Sultan dan menyembah lalu duduk menunduk. Kedua utusan berkata, "Senopati menyuruh kami berdua pulang duluan. Katanya mau menyusul di belakang." Sementara itu di Mataram, Senopati sedang berbincang dengan Ki Jurumartani di dalam puri. Berkata Ki Jurumartani, "Mengapa engkau dipanggil ayahmu tidak segera menghadap? Tak urung terjadi permusuhan antara Pajang dan Mataram. Para mantri Mataram takut kalau engkau adu dengan para punggawa Pajang. Sultan Pajang sakti dan berkuasa. Apa engkau tidak mendengar cerita? Dahulu pernah tempat tidurnya dimasuki 4 maling. Mereka beramai-ramai menusuk Sultan dengan membabi buta. Tapi Sultan tetap enak-enak tidur, tak merasa kulit lecet sedikit pun. Malah para penusuk dan para maling itu bergelimpangan jatuh ke lantai. Pikirkan, seberapa kekuatan Mataram sampai engkau berani membangkang kepada ayahmu. Di Pajang, para anak raja masing-masing menguasai prajurit yang jumlahnya ribuan. Pangeran Adipati Benowo mempunyai 10.000 prajurit. Sang menantu Adipati Demak punya 9.000 prajurit. Satu menantu Adipati Tuban punya 8.000 prajurit. Satu menantu lagi Adipati Banten mempunyai 4.000 prajurit. Sedangkan Mataram hanya punya 800 orang. Kita bukan tandingan Pajang. Mataram dibanding Pajang ibarat telur dibanding batu. Mataram ibarat telurnya, Pajang ibarat batunya. Sekali gencet pasti hancur. Ibarat durian dengan mentimun. Pajang duriannya, Mataram mentimunnya. Mustahil mentimun tertimpa durian masih utuh. Pasukan Pajang ibarat matahari, pasukan Mataram seperti bulan. Kalau matahari datang, bulan hilang sinarnya. Pasukan Mataram seperti api, pasukan Pajang seperti hujan. Seberapa besar api pasti mati tertimpa air hujan. Hei Senopati, aku malu kalau engkau berkelakuan seperti ini dan didengar oleh para pembesar negeri lain. Engkau seorang anak tetapi membangkang kepada bapak. Adik engkau mengajakku berperang dengan musuh yang besarnya 10 kali lipat Kesultanan Pajang. Aku tak takut. Kalau mati pun mati syahid, mati di medan perwira. Tapi kini kalau kita berperang dengan Pajang, perang apa namanya? Kalau engkau berperang melawan Pajang, bukan kemuliaan yang didapat. Paling tidak 3 dosa engkau lakukan. Dosa kepada orang tua, karena sejak kecil engkau diangkat anak oleh Sultan Pajang. Kedua, dosa kepada guru,
karena Sultan Pajang telah mendidikmu dan membekali dengan berbagai ilmu agama, juga ilmu kenegaraan dan kanuragan. Ketiga, dosa kepada raja, karena Mataram adalah negeri bawaan Pajang. Ki Senopati menangis di dalam hati. Senopati tertunduk untuk sesaat tak mampu bicara. Setelah dapat menguasai diri, Senopati berkata kepada Ki Juru Martani, "Paman Kiai Juru, bagaimana menurut Anda? Bagaimana kalau aku tetap tidak mau menghadap ke Pajang? Namun agar supaya aku dan anak keturunanku tetap hidup lestari di Mataram," kata Senopati. Ki Juru Martani berkata, "Hei Senopati Engalogo, apa yang seharusnya kalau kau lakukan adalah ingatlah kepada guru. Kalau hendak menjadi raja, mintalah kepada Kanjeng Sultan Pajang agar kelak sepeninggal beliau engkau yang menggantikan. Dan berdoalah selalu kepada Tuhan, karena engkau bagaimanapun telah dianggap anak sendiri oleh ayahandamu Sultan Pajang. Yang kedua, kebaikan ayahandamu Sultan balaslah dengan sikap yang baik. Andai ada utusan Pajang yang memanggilmu menghadap, kalaupun engkau enggan menghadap, tetaplah sambutlah dengan ramah. Jangan malah bersikap yang menambah kemarahan Sultan kepadamu. Engkau ini sungguh telah dianggap sebagai putra tertua. Bila kelak Sultan wafat, pastilah putra tertua yang menggantikan. Apalagi jika memang benar wahyu kerajaan telah berpindah ke Mataram. Tak urung, pasti engkau yang menguasai tanah Jawa. Maka baik-baiklah dalam bersikap." Senopati tertegun memikirkan nasihat sang paman Ki Juru Martani. Dalam hati mengakui bahwa semua yang dikatakan sang paman benar adanya.